Barang siapa yang dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Yohanes 1 ayat 25-28. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia, yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Hari-hari ini ada begitu banyak ajaran pengajaran yang saya sebagai orang awam melihat itu karena kurangnya pengenalan akan Yesus, tentang Yesus itu, seperti itu. Masih boleh saya bertanya, ya? Boleh, silakan. Begini, hari-hari ini kita dihebohkan dengan satu pemahaman tentang melihat Allah itu adalah kasih, seperti itu. Melihat Allah itu kasih, sehingga kemudian mereka mulai mendefinisikan tentang kasih Allah itu dinyatakan dalam kehidupan semua orang. Dan orang yang melakukan kasih itu berarti dia ada di dalam Allah, dan di dalam Allah berarti diartikan juga di dalam Kristus, seperti itu. Dan pengajaran itu saya melihat itu banyak digemari, diikuti oleh begitu banyak anak-anak muda kita pada zaman ini. Bagaimana Elia, coba jelaskan kepada kita tentang seperti apa Allah itu? Benarkah Dia adalah Allah yang mengasihi kita sehingga kemudian orang yang mau percaya atau tidak kepada Kristus itu, maka mereka akan tetap mengalami kehidupan yang kekal. Yang penting mereka melakukan tindakan kasih itu. Ya, silakan Timothy dijawab dulu tentang Kristen progresif. Terkait kasih ya. Memang pada hakikatnya kalau dalam surat 1 Yohanes ya, pasal 4 ayat yang ke-7 sampai 8, hakikat Allah itu adalah kasih. Dan kita mengetahui inti dari Allah itu kenapa Tritunggal, karena sang kasih itu berjalan antara Bapa dengan anak, anak dengan Bapa melalui kuasa Roh Kudus. Tapi kalau saya dipertanyakan, apakah ketika kita mengasihi orang yang tidak percaya kepada Kristus, atau orang yang tidak percaya kepada Kristus pun dapat mengasihi, itu bisa dianggap seperti pengikut Kristus? Mereka mungkin mengenal kasih tapi belum dalam pengertian yang sempurna. Kenapa? Karena inti tentang kasih Allah itu terlihat kepada cerminan sang anak dalam Yohanes 3:16. Bapa mengasihi anak dan anak mengasihi Bapa. Sehingga apa? Sehingga sang anak itu turun menjadi manusia, rela mengorbankan nyawanya demi kita untuk keselamatan kita. Dan dia menjadi penebus bagi kita, yang memberikan apa? Memberikan jaminan bagi kita untuk bisa sampai kepada Bapa. Jadi kalau dikatakan bahwa manusia itu seperti ini, Pak, karena manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kalau diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, mereka ini diciptakan sempurna. Tapi karena dosa asal, karena dosa yang diperbuat Adam, ya, kita memiliki dampak. Dampaknya itu apa? Kita itu belum hancur total, tapi kita itu hanya memiliki retakan dalam diri kita. Makanya kita masih bisa mengenal kasih, tapi belum kasih yang dalam pengertian sempurna, karena kita belum mengenal Allah secara sempurna. Bahkan dalam perjanjian lama pun juga orang-orang perjanjian lama belum mengenal Allah secara sempurna, kecuali kalau kita sudah melihat Kristus yang adalah firman yang menjadi manusia itu. Dan orang-orang yang non-Kristen itu pun juga dapat mengasihi. Karena apa? Mereka ini dikatakan retak, belum rusak total. Mereka ini memiliki kasih ilahi yang belum hilang secara sepenuhnya dalam diri mereka. Tetapi kalau seandainya mereka dikatakan karena mengasihi, lalu mereka dikatakan sebagai anak Kristus, ya. Bahkan saya lupa sebentar siapa itu yang pernah mengatakan bahwa yang sudah memiliki sifat kasih walaupun bukan pengikut Kristus dikatakan anak Kristus. Itu terlalu agresif sih, Pak. Itu terlalu agresif. Kenapa? Yesus sendiri pernah mengatakan keadilan Allah itu tertuang dalam Matius 16 ayat 16. Barang siapa
yang dibaptis akan diselamatkan, barang siapa yang tidak dibaptis akan dihukum. Berarti keadilan Allah pun juga terjadi kepada mereka yang belum mengenal kasih secara penuh dari Sang Firman yang telah menjadi manusia itu. Ya, kita mengenal bahwa kita ini memiliki kasih, karena Allah itu adalah kasih. Tetapi kita harus melihat keadilan Allah akan terjadi kepada mereka yang belum mau mencapai kepada kasih yang sempurna dalam diri Kristus. Seperti itu Pak tanggapan saya. Ya. Pokoknya tidak ada kasih di luar Kristus. Apa itu kasih Kristus? Kasih Allahmu dan kasih sesamamu. Kasihi Allahmu bagaimana? Matius 28 ayat 20. Dengan melakukan perintah yang Tuhan Yesus mau. Apa itu perintah Yesus? Matius 28 ayat 19. Untuk memberi diri untuk dibaptiskan. Jadi kalau kamu mengaku Kristen, kamu harus mau dan taat kepada perintah Kristus untuk dibaptis. Masalahnya, kalau kamu mengaku percaya, mengasihi Allah, bukankah kamu seharusnya mau memberi diri dibaptis? Kalau dia tidak mau dibaptis, artinya dia tidak memiliki kasih kepada Allah. Jadi yang diajarkan oleh Kristen progresif itu adalah hanya kasih kepada sesama, bukan kasih kepada Allah. Dia meniadakan hukum kasih kepada Allah untuk mengikuti perintah-perintah Kristus. Karena kalau kamu mengasihi Allahmu, di dalam Kristus yang adalah gambaran Allah, kamu akan mengikuti perintah Dia, yaitu apa? Baptisan. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masalahnya, kalau ada orang yang mengaku percaya sama Tuhan, tapi tidak mau memberi diri dibaptis, apakah mereka bisa dibilang percaya? Arti percaya dari bahasa Yunani itu adalah pisteo, iman, itu artinya taat. Ketaatan itu adalah penyembahan tertinggi dalam iman kekristenan. Ya, jadi ya ketaatan itu harus kita lakukan, ketaatan dalam Tuhan. Jadi kalau dia bilang orang di luar Kristus itu diselamatkan, dia bilang begitu. Yesus yang kamu ajarkan itu Yesus palsu, bukan Yesus yang sejati. Itu saja, gampang itu jawabnya mereka itu. Udah begitu terlalu pede lagi ngajar orang, ngomong sini, ngomong sana, ngomong situ, suka-suka hatinya, dibolak-balik kan. Itu sesat ya, nggak ada itu. Nggak ada kasih di luar Kristus, itu nggak ada. Makanya Nabi Yesaya itu berkata apa? Segala perbuatan kami dan kesalahan kami seperti kain kotor di hadapanmu. Kalau perbuatan salah saja seperti kain kotor di hadapan Allah, bagaimana dengan dosa-dosa kita? Jangan merasa di luar Kristus ada keselamatan, itu tidak ada. Tidak ada yang baik di luar Kristus. Ya? Apalagi diselamatkan, yang baik aja nggak ada, apalagi diselamatkan. Hati-hati sama teologi sesat dari zaman ini. Gitu ya Pak ya? Oke. Ya, Tuhan berkati. Ya. God bless. Terima kasih. Jadi Kristen progresif ini entah apa yang diajari sebenarnya. Kasih, Tuhan kita itu kasih, maka kita mengasihi. Setan-setan pun kasih kekayaan sama orang. Lalu apakah orang yang dikasih kekayaan ini bilang, setan engkaulah kasih gitu? Ada aja kerjaanmu. Sesatkan orang aja kerjamu. Silakan toko batik. Halo. Tidak ada. Silakan Amanami. Halo, Bang. Ya, silakan Pak. Jelas, Bang. Ada yang mau ditanyakan? Ada. Ini kan ya Bang bicara mengenai kerajaan Allah tadi. Ya. Ya kan? Halo? Iya. Lanjut. Jadi, soal tempat kan, tapi mengenai kebenaran. Yesus ngasih kunci kerajaan surga itu kan sama Petrus. Maksudnya itu sama ke-12 murid. Apa maksudnya, Bang? Kunci kerajaan surga itu diberikan kepada 12 murid, tidak hanya Petrus saja, Pak. Kepada semua rasul itu diberikan. Itu bukan kunci tempat. Bukan kunci tempat lah. Karena kan
Tuhan Yesus kan bilang, ya kan Tuhan Yesus bilang begini, apa yang kamu ikat di dunia itu terikat di surga, apa yang kamu lepas di dunia itu terlepas di surga. Maksud Tuhan memberikan kunci kerajaan itu kepada 12 murid dan rasul itu adalah bahwa murid dan rasul itu punya kuasa untuk membawa orang kepada Kristus. Mereka punya rahmat tabisan yang langsung dari Kristus. Untuk apa? Melakukan apa yang Kristus perintahkan. Apa itu? Membaptiskan orang di dalam nama Allah Tritunggal. Jadi bukan tempat ada pintunya terus nanti digembok, dibuka gitu. Bukan. Bukan gitu, Pak. Ya. Iya. Coba mau lanjut aja. Oh ya. Oke. Thank you. Oke. Ada yang mau ditambah, Timothy? Tambah apa? Kunci kerajaan surga tadi. Ya sebenarnya kalau kita lihat sih apa yang disampaikan Kristus itu tidak semua secara harafiah diartikan dalam pengertian makna fisik. Kalau kita nanti mikirkan begini seperti ini ya, Yesus pernah mengatakan akulah jalan. Apakah kita mengartikannya itu adalah jalan seperti jalan raya gitu? Enggak kan? Jadi kalau dikatakan kunci kerajaan surga itu mengacu kepada kepribadian sang rasul bersama Kristus yang memiliki persekutuan kudus. Kita mendapatkan jaminan melalui Melalui doa mereka dan berkat mereka, para rasul ini. Jadi mereka dapat mengatakan apa yang terikat di surga itu akan, apa yang mereka ikat akan terikat di surga. Betul. Apa yang mereka lepaskan akan terlepas dari surga. Jadi itu mengacu kepada pribadi mereka sebenarnya. Betul. Oke, teman-teman, mohon maaf saya harus akhiri sekarang soalnya baterai saya tuh udah lemah sekali, sudah 10%. Dan saya juga ada meet hari ini, jadi saya tidak bisa lanjutkan ya. Mungkin nanti agak malaman saya. Ini masih terlalu cepat ya. Saya biasanya lama itu kalau live. Nanti lagi lah kita ketemu ya. Saya hanya mau rapat dulu 1 jam setengah. Oke Timothy. Oke. Ya nanti gabung lagi ya. Insya Allah. Oke, insya Allah. Udah kalau gitu saya izin turun ya. Ya, Shalom. thank you. Nanti kita ketemu lagi.